morning. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took 'em all and made 'em. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab sebuah request dari sahabat The Brondol bicara tentang perubahan pupuk. Karena bahwa kadang-kadang sebuah rekomendasi menggunakan pupuk A dan pupuk A itu tidak ada. Yang ada pupuk B atau pupuk C ya. Nah, di part yang pertama ini kita akan membahas tentang konversi pupuk nitrogen. Di mana bahwa pada umumnya pupuk nitrogen yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit adalah biasanya kalau tidak urea ya ZA. Namun di beberapa pupuk kompon atau pupuk NPK ternyata ada juga yang mengandung nitrogen. Misalnya ada 13-8-20-74, kemudian ada 12-12-17-2. Ada juga sumbernya adalah dari SSA Mopos, misalnya 16% nitrogen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih dasar dari perubahan ini. Jadi pemupukan ini pada dasarnya adalah memberikan unsur hara kepada tanaman kelapa sawit berapa gramnya. Kita sebenarnya tanaman nggak mau peduli. Tanaman itu berupa dari nitrogen kah, dari urea kah, atau ZA atau NPK itu nggak ada masalah sumbernya. Yang penting jumlah ketika tanaman butuh itu ada. Sebagai contoh, sebuah rekomendasi ini ternyata misalnya sebagai contoh adalah urea sama dengan 2 kg per pokok per tahun misalnya. Jadi dalam 1 tahun itu sendiri satu pohon tanaman kelapa sawit itu diberikan sejumlah berapa? Yaitu adalah nitrogennya sama dengan 46% dikalikan 2 kilo atau 2000 gram. Maka sama dengan adalah 920 gram nitrogen ini. Jadi pada prinsipnya tanaman kelapa sawit ketika direkomendasikan 2 kg per pokok per tahunnya adalah sebanyak 920 gram nitrogen yang diberikan ke tanaman itu dalam 1 tahun. Sehingga dengan dasar inilah kita bisa merubah menjadi ke pupuk lainnya, bisa ke ZA ataupun ke NPK atau ke SSA Mopos, silahkan saja, atau dari kebalikannya dari ZA ke urea juga bisa. Namun pada prinsipnya pemupukan adalah memberikan sejumlah unsur hara kepada tanaman. Kalau di dalam tanaman kelapa sawit rata-rata adalah per pokok per tahunnya, yaitu misalnya dengan urea misalnya adalah 920 gram ini. Kemudian ini adalah nanti akan berhubungan dengan ZA. Misalnya kalau di ZA setaranya berapa sih Pak Pendi? Berarti berapakah ZA yang diperlukan ketika harus mengandung 920 gram ini? Maka hitung-hitungannya adalah ZA sama dengan adalah 100/21 kali 920 gram. Maka kita akan menghitungnya 920 dikalikan 100 dibagi 21 sama dengan adalah 4 kg. Sini adalah 4380,9 gram. Nah, artinya ketika urea dengan dosis 2 kg ini adalah setara dengan ZA ada segini. Setaranya di mana? Setaranya adalah kandungan nitrogen yang ada di dalamnya. Pupuk urea sebanyak 2 kg mengandung 920 gram nitrogen. ZA 4,38 kg ini juga mengandung 920 gram. Hal inilah yang menyatakan bahwa ini adalah kesetaraan unsur yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit sesuai dengan rekomendasinya jika diganti dengan ZA. Bagaimana dengan SSA Mopos? Misalnya SSA Mopos ini ternyata kebutuhannya apa? 16 SSA Mopos.
Maka setaranya adalah 16%, 100/16 dikalikan 920 gram. Maka 100 dibagi 16 dikalikan 920 gram. 5750. Berarti ini adalah 5750 gram. Nah, jadi kalau setaranya dengan SS Amopos, berapa kilogram SS Amopos yang mengandung 920 gram nitrogen adalah 100/16, karena ini ada perhitungannya harus dibalik ya. Untuk bisa mendapatkan nitrogennya adalah 5,75 kilogram. Artinya seperti ini para planter semuanya. Kita boleh menggunakan pupuk apapun, yang penting kandungan unsur haranya sama. Namun di dalam reaksinya itu sangat beda-beda. Sangat tergantung dari karakteristik pupuknya. Sebagai contoh para planter semuanya, apakah urea dan ZA itu walaupun sama-sama mengandung 920 gram nitrogen, yaitu urea 2 kg dan ZA 4,38 kg ini, apakah sama kecepatan larutnya? Adalah jawabannya beda. Karena kedua pupuk ini memiliki higroskopis yang berbeda dan daya larut yang berbeda. Apalagi dengan menggunakan SS Amopos ini. Terlebih lagi dengan menggunakan, kalau misalnya NPK ini adalah dengan pembawanya adalah liat rata-rata. Ya sehingga dia memang ya relatif lama tersedia atau relatif lama larut di dalam pelepasan nitrogennya itu sendiri. Sehingga memang di dalam konversi perubahan pupuk A ke pupuk B, walaupun mengandung unsur hara yang sama, belum tentu kecepatannya sama. Sama-sama mengandung 920 gram nitrogen misalnya, tapi belum tentu sama kecepatan reaksinya. Pada hari ini juga banyak sekali bertanya kepada The Brondol, Pak Pendi, ini banyak pupuk NPK 138274 mereknya ABCD. Apakah boleh saya menggunakan pupuk yang lebih murah? Ya monggo saja, nggak ada masalah. Mungkin jumlah nitrogennya itu sama dengan merek yang lainnya, namun kecepatan reaksinya itu berbeda, sangat tergantung dari bahan pembawa jika dalam kondisi misalnya NPK itu sendiri. Maka tidak bisa disamakan. Ketika pupuk itu NPK yang berbahan dasar berpembawa liat saja, itu nitrogennya juga beda-beda kecepatan larutnya. Sehingga para planter semuanya, kita tidak boleh gagal paham di dalam sekali lagi mekanisme perubahan dari pupuk A ke pupuk B itu tidak boleh gagal paham. Kalau gagal paham nanti lo kok kena ganti kayak gini kok nih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam konversi kita misalnya apalagi saya lah sebagai contoh, saya orang Indonesia, apalagi saya orang Wonosobo yang setiap hari makan nasi, mengandung misalnya 500 mg karbohidrat ataupun misalnya 500 lah. Kemudian diganti dengan gandum 500 mg. Apakah sama kekenyangan misalnya ketahanan di dalam perut kita? Jawabannya adalah beda. Karena bahwa nasi dan gandum walaupun sama-sama mengandung 500 gram, itu kecepatan dicerna oleh tubuh kita juga beda. Begitu juga dengan pupuk ini sendiri. Jadi kita tidak boleh gagal paham di dalam konversi ini. Dan yang kedua, ketika kita merubah pupuk A menjadi pupuk B, kita juga harus menerima sebuah resiko ketika pupuk yang menggantikannya memiliki juga beberapa unsur hara tambahan. Sebagai contoh, urea dan ZA ini sama-sama pupuk nitrogen, itu benar. Bedanya ZA ada 24% sulfur yang relatif akan mengasamkan tanam. Begitu juga dengan SS Amopos ini juga ada sulfurnya juga. Nah, ini yang ada efek samping bawaan dari pupuk itu sendiri ketika satu pupuk itu tidak hanya mengandung satu unsur hara. Kalau urea CONH2 dua kali ini ya cuma nitrogen saja. ZA NH4 2SO4 berarti ada nitrogen, ada sulfurnya. SO4 yang relatif
dengan kandungan 24 setara dengan 24% sulfur, tapi dalam bentuk sulfat dia akan mengasamkan tanah. Walaupun ya mengasamkan tanah tidak langsung drop banget ya juga tidak. Nah, disinilah yang membedakan di dalam sistem konversi. Kita bisa mengganti A ke B, tapi kita juga harus menerima efek sampingnya. Kita menggunakan SSH Amopos ini, misalnya Pak Wendy saya nitrogennya mau pakai SSH Amopos, boleh saja boleh. Kandungan nitrogennya 16%, 20% P2O5, dan juga masih ada kandungan sulfurnya, kalau nggak salah 9% SSH Amopos. Berarti juga ada efek samping yang harus ditimbulkan ketika kita mengganti dari pupuk A ke pupuk B. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini bicara tentang konversi. Jangan sampai kita gagal paham sehingga diganti ini kok malah tambah lambat Pak Wendy. Misalnya saya biasa pakai urea Pak Wendy, ureanya susah saya cari. Saya ternyata di gudang saya itu ada yang jual NPK 12 17 2 misalnya. Boleh pakai? Boleh. Tapi kok lambat sekali ya, lambat wong dia pakai ada pengikatnya lihat dibanding dengan urea yang memang kalau disebar di lembab dia juga langsung cepat larut. Nah, perbedaannya harus kita pahami juga. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Benang merah pada pembicaraan kali ini di vlog kali ini adalah kita bisa merubah pupuk A menjadi pupuk B dengan kandungan yang sama. Namun kita harus memperhitungkan efek yang ditimbulkan apabila mengganti pupuk yang tidak hanya mengandung satu unsur hara saja. Maka kita harus menerimanya gitu loh. Kemudian yang kedua, perubahan dari pupuk A dan pupuk B, ketika kita mengganti misalnya urea diganti ZA, kita juga harus menerima konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa urea dengan 46% nitrogen, ZA dengan 21% nitrogen, maka pemberiannya tidak boleh timbang air sama-sama 2 kilo itu tidak boleh. Sebagai contoh, urea 2 kg yang kita biasa pakai, kalau kita rubah menjadi ZA, maka setaranya adalah 4,38 kg. Supaya sama. Jangan pupuk A diganti pupuk B, satu mangkok sama satu mangkok ya tidak sama. Karena satu mangkok ini kandungannya beda-beda. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, mari kita menjadi seorang petani kelapa sawit yang cerdas. Dan dalam hal inilah The Brondel mencoba memberikan sedikit apa yang saya ketahui. Jika memang kurang tepat dalam pemahaman kali ini, silahkan tulis di komentar di channel The Brondel. Saran kritik saya terima dengan sangat baik. Tapi memang ada satu kritik yang mengatakan seperti ini. Kalau ngomong Bapak ini jangan cepat-cepat. Wah, ini luar biasa. Saya ngajar kepada murid-murid saya saja langsung sangat susah. Sudah saya coba untuk menjelaskan pelan-pelan. Tapi memang susah. Pembawaan lahirnya ya memang seperti ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya ada dan semuanya. Dan mendekap kita dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.